Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan ibu ibu dosen. Saya Intan Sefira Amelia dari kelas Gizi C 2019 dengan NIM 5193240015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal proposal penelitian yang berjudul Hubungan Perilaku Makan Remaja Putri dengan Kejadian Dysmenorrhea atau Nyeri Haid di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakangnya. Masa remaja disebut juga masa pubertas, merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat baik dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial atau tingkah laku. Pada wanita pubertas dimulai kira-kira pada umur 8-14 tahun dan berlangsung kurang lebih 4 tahun. Sarwono 2015. Sebagian besar wanita atau remaja putri yang telah menstruasi secara teratur mengalami rasa tidak enak di perut atau nyeri sebelum dan haid atau menstruasi. Biasanya disebut juga dengan nyeri haid. Istilah dysmenorrhea hanya jika nyeri haid demikian hebatnya, sehingga memaksa penderita untuk istirahat dan meninggalkan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari untuk beberapa jam atau beberapa hari. Dysmenorrhea dapat diartikan nyeri haid yang disertai mual, muntah, diare, pusing, nyeri kepala, dan bahkan kadang-kadang hingga pingsan. Banyak hal yang mengatakan bahwa nyeri haid ini erat kaitannya dengan kebiasaan makan khususnya pada remaja pada saat ini. Banyak faktor yang berperan dalam hal kebiasaan makan remaja, baik faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu meliputi asosiasi emosional, keadaan jasmani, dan kejiwaan yang sakit, penilaian yang lebih terhadap mutu makanan, dan pengetahuan gizi. Sedangkan faktor ekstrinsiknya yaitu dari luar, seperti pengaruh sosial budaya, agama, psikologi, maupun pengaruh ekonomi. Adapun identifikasi masalahnya, menurut data WHO, didapatkan kejadian sebesar 1.769.425 jiwa atau 90% wanita yang mengalami dysmenorrhea dengan 10-15% mengalami dysmenorrhea berat. Menurut WHO, angka dysmenorrhea di dunia sangat besar. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami dysmenorrhea. Nyeri haid atau dysmenorrhea merupakan ketidakseimbangan hormon progesteron dalam darah sehingga mengakibatkan rasa nyeri timbul. Faktor psikologis juga ikut berperan terjadinya dysmenorrhea pada beberapa wanita. Menurut Lew dan Barlom, tahun 2005, perilaku makan pada remaja selalu kurang dari yang ideal. Remaja makan tidak seperti anak-anak, tetapi mereka makan apa yang mereka ingin. Faktor kebiasaan makan seperti tinggi gula, garam, kopi, teh, coklat, minuman bersoda, makanan siap santap atau fast food, produk susu, dan makanan olahan dapat memperberat nyeri haid. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah.
agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi hubungan perilaku makan dengan kejadian dysmenorrhea. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu perilaku makan remaja putri, kejadian dysmenorrhea yang dialami, dan siklus menstruasi pada remaja pada umumnya. Selanjutnya ada putar masalah, itu bagaimana hubungan perilaku remaja dengan kejadian dysmenorrhea Kabupaten Aceh. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan makan remaja dengan dysmenorrhea Kabupaten Aceh. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini kan dapat membantu remaja putri menginformasi dysmenorrhea dan cara mengatasinya hingga mereka mengatasi keluhan yang dirasa menstruasi atau ada tinjauan khusus yang landas teoritis. Perilaku makan remaja adalah suatu tingkah laku yang dapat dilihat dan diamati, yang dilakukan oleh remaja dalam rangka kebutuhan makan yang merupakan kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis, merupakan reaksi terhadap stimulus yang berasal dari dalam dirinya dan juga dari luar dirinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa perilaku makan menjadi kebutuhan sebagai makhluk hidup serta sebagai dasar guna melakukan interaksi atau kontak sosial dengan orang lain. Prajia tahun 2008. Di masa remaja akan terdapat banyak situasi yang berbahaya dan memungkinkan seseorang untuk makan secara kurang maupun lebih. Dan pada masa remaja, kegiatan maupun aktivitas sering sekali menurun dikarenakan oleh jumlah konsumsi makanan yang kurang maupun lebih. Ada jenis-jenis makanan tertentu yang sangat penting bagi gadis remaja ketika mulai mendapat menstruasi. Tiap bulan ada sejumlah darah yang keluar. Putri tersebut akan menghadapi risiko anemia atau kurang darah. Darah haid harus diganti dengan memakan buah-buahan yang mengandung zat besi dan kalsium untuk tulangnya kuat. Selanjutnya, ada beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama, oleh Witayani dan Wiwi Sartika tahun 2010, mengatakan mengonsumsi makanan yang seimbang sangat dibutuhkan pada saat haid. Apabila hal ini diabaikan, maka dampaknya akan terjadi yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan selama siklus haid. Selanjutnya ada Manuaba tahun 1999. Terdapat kelainan atau gangguan yang ada hubungannya dengan menstruasi di antara premenstrual tension atau ketegangan sebelum haid, mastodynia, Mittelschmerz atau rasa nyeri saat ovulasi, dan dysmenorrhea atau rasa nyeri saat menstruasi. Selanjutnya ada Dito 2012 mengatakan pola makan yang salah akan mempengaruhi kerja organ tubuh secara maksimal, termasuk organ seksual perempuan yang berdampak pada gangguan siklus haid yang terlalu panjang atau pendek. Kemudian ada Barner tahun 1996. Wanita remaja yang mengalami haid akan mengeluh rasa nyeri, kurang nyaman, dan mengeluh perutnya terasa begah. Hal ini dipengaruhi oleh nutrisi yang adekuat yang biasa dikonsumsi. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Perilaku makan remaja putri ini dipengaruhi oleh pengetahuan dalam kebiasaan makannya dan sikap dalam mengonsumsi makanan yang akan mengakibatkan dysmenorrhea atau nyeri pada haid. Selanjutnya ada hipotesis penelitian dengan judul penelitian hubungan perilaku makan remaja putri dengan kejadian dysmenorrhea atau nyeri haid di Kabupaten Aceh Tamiang. Hipotesis penelitiannya itu menurut saya terdapat pengaruh perilaku makan remaja putri terhadap kejadian dysmenorrhea
atau nyeri haid di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan adapun hipotesis statistiknya yaitu yang pertama, perilaku makan remaja putri memberi pengaruh terhadap kejadian dismenorea atau nyeri haid di Kabupaten Aceh Tamiang. Yang kedua, perilaku makan remaja putri tidak memberi pengaruh terhadap kejadian dismenorea atau nyeri haid di Kabupaten Aceh Tamiang. Sekian dari presentasi saya. Apabila teman-teman ingin menanggapi, mengomentari, dan memberi pertanyaan, saya persilahkan. Saya Intan izin bertanya. Apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi? Saya persilakan untuk Dwi. Baik, terima kasih Intan. Pertama saya ingin melihat cover Intan tadi. Ingin melihat nama daerah tempat Intan untuk penelitian. Baik, terima kasih. Tadi pada bagian pendahuluan latar belakang, Intan sudah cukup jelas menjelaskan mengenai penelitian yang berhubungan dengan pengertian dismoneria ini. Tapi saya kurang mendapat alasan yang kuat kenapa Intan memilih topik kejadian dismoneria ini tempat penelitiannya di Kabupaten Aceh Tamiang. Apakah mungkin di sana prevalensi yang mengalami dismoneria atau nyeri haid tinggi atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, saya mencoba ingin menjawab pertanyaan dari Dwi. Kenapa saya memilih di Kabupaten Aceh Tamiang? Karena itu di tempat saya tinggal. Jadi kenapa saya angkat kejadian dismenorrhea ini atau nyeri haid? Dikarenakan di tempat saya saudara-saudara saya banyak yang mengalami nyeri haid. Saudara saya seperti saya ketika saya menekan berapa saya Maaf Intan, suaranya putus-putus. mereka haid seperti ini. Jadi saya pernah menanyakan kepada saudara saya apakah mereka pernah mengalami pada istilahnya
pernah nggak nyeri haid yang parah gitu. Terus beberapa saudara saya menjawab, iya Kak, iya Kak katanya. Sering Pak, malahan setiap haid selalu kayak gitu, apalagi sebelum terjadinya haid. Dan terkadang pun saat sudah mulai siap haidnya tersebut, mereka juga mengalami nyeri haid itu. Kadang saudara saya pun terkadang saudara saya pun sampai tidak sekolah. Ada juga yang kayak kayak umurnya di atas saya, ada yang sampai tidak bekerja, izin bekerja, begitu, Dwi. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Intan. Tapi maaf tadi penjelasan di awal suara Intan putus-putus. Tapi yang bisa saya dapat bahwa yang melatar belakangi Intan mengangkat judul ini karena adanya kasus dari teman atau keluarga Intan ya yang mengalami dysmenorrhea ini. Iya, Dwi, ada beberapa saudara Intan yang mengalami kejadian dysmenorrhea ini. Baik Intan, terima kasih. Sama-sama, Dwi. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya ingin bertanya. Silakan, Dewi. Kan di judul Intan itu kan hubungan perilaku makan remaja putri dengan kejadian dysmenorrhea. Jadi saya ingin bertanya perilaku makan seperti apa yang Intan teliti, dan di judul kan juga tidak dikasih tahu kalau umur remaja putri ini dari umur berapa, karena kan remaja banyak kan, dari umur misalnya dari umur berapa ke berapa gitu. Terima kasih. Baik, Dewi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dewi. Perilaku makan yang mungkin saya akan bahas yang mungkin kayak seperti pada saat ini kan pada saat ini remaja sekarang sering memakan makanan yang fast food begitu. Jadi akan mengakibatkan kekurangan nutrisi atau gizi yang akan dibutuhkan oleh tubuhnya. Karena pada saat haid ini kan akan berkurangnya darah di dalam tubuh kita, maka kita akan memerlukan zat besi yang banyak gitu. Untuk umur remaja putrinya, saya akan mengambil seumuran SMP begitu. Iya, tadi saya belum menuliskan di judulnya umur berapa aja, tapi saya akan mengambil yang umur-umur SMP. Apakah bisa diterima, Dewi? Baik, terima kasih Intan.
Apakah teman-teman yang lain ingin menanggapi lagi? Apakah tidak ada lagi? Saya izin bertanya. Iya, Anggi. Coba tadi ke bagian identifikasi masalah. Ini kan di bagian identifikasi masalah, Intan buat di sini kayak ada pengertiannya. Nyeri haid atau dismenorrea merupakan. Nah, setahu saya di identifikasi masalah ini pertanyaan yang dimana nantinya akan kita jawab di kajian teoritis. Ini kenapa di identifikasi masalah dibuat kayak artinya gitu. Terima kasih, Intan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, saya salah memasukkan materi dari penelitian ini. Saya masukkan ke identifikasi masalahnya, Anggi. Oh, jadi salah letak ya? Iya, Anggi. Oh, oke, oke. Makasih, Intan. Iya, makasih, Anggi. Ada lagi yang ingin menanggapi dari presentasi saya? Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.